Polresta Bandar Lampung menangkap 2 rekan pelaku RN yang mengacungkan dugaan senjata api yang viral di media sosial di Stadion Pahoman pada Minggu 29 September tahun 2024 pukul 15.30 WIB. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto mengatakan polisi menangkap 2 rekan RN pelaku yang mengacungkan dugaan senpi di Stadion Pahoman. 2 rekan pelaku RN tersebut yakni bernama Dava dan Heru yang ditangkap oleh jajaran Polresta Bandar Lampung di suatu rumah di Gunung Terang, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Mereka ini sindikat curanmor dan rekan dari pelaku RN, yang mana saat ini RN masih dilakukan pengejaran terhadap RN. Saat dilakukan pengembangan, RN hingga ke rumahnya yang berada di Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, tempat orang tua RN, namun polisi belum menemukan pelaku RN tersebut. Kedua pelaku ini yang ditangkap merupakan kawanan dari RN, yang mana pelaku tersebut merupakan pelaku curanmor yang beraksi di Bandar Lampung. Komplotan ini sudah 3 tahun beraksi dengan 10 TKP. Keduanya sudah ditahan. Yang terhormat rekan-rekan jurnalis, pada hari ini hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, jadi Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Polsek TKB melaksanakan kegiatan press release terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor 163 KUH pidana dengan pemberatan. Jadi pada tanggal 29 September hari Jumat sekitar pukul setengah 4 sore di Pahoman ada kejadian percobaan curas di mana yang bersangkutan 2 orang memakai 1 sepeda motor Honda. Setelah itu masuk ke salah satu kos yang ada di Pahoman. Setelah itu 1 orang turun ke kos-kosan untuk mengambil sepeda motor. Namun demikian pemilik sepeda motor keluar dan meneriaki maling, sehingga salah satu seorang yang bawa sepeda motor itu lari, sedangkan yang mau metik sepeda motor atau yang mengambil sepeda motor itu dia lari juga. Namun demikian berhasil diamankan oleh korban. Lalu oleh korban dan tersangka tersebut berkelahi, yang pada akhirnya tersangka itu berhasil lari dengan Gojek. Dan pada saat itu Gojeknya itu mau mengantar orang ini karena yang bersangkutan diduga membawa senjata api, Lalu pada saat malamnya, Rabu malamnya, untuk tim Resmob Polresta Bandar Lampung dan jajaran Polsek TKB bersama Kapolsek dan Kasat Reskrim melaksanakan kegiatan penyidikan. Lalu di suatu rumah di Gunung Terang kita melakukan penggerebekan rumah. Ada 2 orang yang bernama yaitu Dava dan Heru yang seperti di belakang ini. Dari 2 orang di samping ini sebetulnya mereka ini adalah sindikat curanmor dari Kota Agung atau Tanggamus. Jadi 2 orang ini mengatakan bahwasanya yang melakukan pencurian atau percobaan curas pada sore harinya itu bukan mereka, namun ada inisial R, yang dimana sekarang sudah ada fotonya, sudah ada identitasnya, tinggal kita melakukan penyelidikan di mana tempatnya berada dan kita akan melakukan penangkapan. Sehingga pada hari Kamis jam 5 pagi kita melaksanakan penggerebekan di rumah orang tua R tersebut, yaitu di Wonosobo di Tanggamus. Namun demikian yang bersangkutan tidak ada. Kita sudah melakukan penyelidikan dan kita masih menunggu hasil dari penyelidikan rekan-rekan di lapangan. Jika ada, kita langsung bergerak untuk mengamankan orang yang mencoba melakukan curas ini, di mana orang ini tadi yang membawa senjata di tanggal 29 September 2024. Namun ketika kita teliti kembali koordinasi dengan jajaran polsek, ternyata 2 orang ini yang di belakang ternyata juga mereka melakukan curanmor di beberapa tempat, sehingga mereka diamankan.
Di Tanggamus ini ada sekitar kurang lebih 6 orang, Pak, Tanggamus ini ya. 6 orang, di mana mereka memakai 3 motor, saling berboncengan. Lalu satu orang naik sepeda motor, satu orang dia mencuri sepeda motor di tempat yang sepi. Lalu setelah dapat mereka bersama-sama menaiki sepeda motornya untuk lari. Namun demikian salah satu mereka ini sindikat daripada orang yang melakukan percobaan curas itu. Dari mereka inilah timbul ada namanya R. Bang, memang ada beberapa kasus curanmor, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kapolsek. Hasil dari kejadian yang di Pauma, kita melakukan pendidikan bersama Satreskrim, dipimpin langsung oleh Pak Kasat dan saya Kapolsek. Dari situ kita menemukan titik terang bahwa pelaku yang melakukan penodongan yang diduga senjata api itu stay-nya di perumahan di wilayah pemilik. Ada satu rumah itu yang biasa ditempati oleh 6 orang, diantaranya 2 diantaranya di belakang. 6 orang. Yang 4 orang itu inisial R-nya ada 2 juga, R-nya inisial Y, terus satunya inisial yes. Jadi beberapa orang itu ada 4-nya gitu. Itu pelaku sebenarnya 4 yang melakukan di ada 4. Jadi melakukan percobaan di sebuah tempat kosan. Terus yang 2 ngawasi, yang 2 itu eksekusi. Dari itu tadi diketahui oleh pemilik kos. Jadi yang masalahnya yang DPO saat ini. Iya. Dari DPO yang satu curas inisial R yang itu. Jadi yang pakai senti itu. Kita lakukan, jadi 2 orang ini kita lakukan penggerbekan terhadap rumahnya. Jadi kita mencari informasi terkait dengan siapa pelaku percobaan curas. Namun demikian dari yang mereka ini kita dapatkan identitas daripada pelaku percobaan curas. Namun kita melihat dari laporan polisi yang sudah diterima, yang bersangkutan ini juga merupakan residivis curanmor. Karena kita juga punya CCTV, ada rekaman CCTV. Dari pengakuan mereka kurang lebih 3 tahun, dan untuk percobaan atau melakukan pencuriannya kurang lebih dari 10 kali, 10 kali. Terkait dengan safety, Yang bersangkutan ini tidak mengetahui itu safety apakah hanya mainan apakah benar. Jadi masih diduga safety. Semoga nanti faktanya bisa terkuat ketika kita amankan si inisial R ini. dari kedua Ada kunci letter T, ada celana pada saat dia melakukan, dan ada juga dompet hasilnya. Ada kendaraan yang dipakai. Kendaraan ada. Coba. Izin. Kanan perut, tahan perut Pak Kapolsek. Kanan Pak Kasat. Udah belum nih? Apa nengok kendaraannya ya?